Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Malapetaka Pendakian Gunung Papandayan. Sebuah perjalanan diukur bukan dari seberapa jauh dan indahnya suatu tempat, tapi lebih ke pengalaman yang ada di dalamnya. Pendakian Gunung Papandayan kali ini jadi salah satu yang paling berarti. Sayangnya, nggak semua orang beranggapan sama, malah lebih pada pencarian status, udah pernah doang. Demi menuai status tersebut, banyak orang yang terlalu santai menganggap suatu hal mentang-mentang sering didatengin, terus bisa gampang ditempuh, gitu. Ya enggak lah. Setiap hasil itu butuh proses, dan proses itu punya sensasi yang berbeda-beda, nggak akan mungkin sama. Gunung akan terus jadi gunung, ia punya keindahan, tapi ia juga menyimpan misteri dan bahaya di dalamnya. Manusia itu sering banget meremehkan hal-hal kecil, ini dibilang gampang, itu dibilang biasa. Kalau keterusan kayak gitu bisa bahaya banget. Beberapa waktu lalu, tim klub menjelajah lagi ke tempat wisata terkenal, yaitu Gunung Papandayan, buat nyari cerita baru tentang jalan-jalan. Alhasil, dapatlah sebuah cerita yang sebenarnya nggak enak buat jadi pengalaman tim. Salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini emang punya popularitas yang bukan main tingginya. Ibarat aktris, Papandayan tuh Angelina Jolie versi gunungnya. Selain karena punya pemandangan yang nyihir banget, Gunung Papandayan juga disebut sebagai gunung yang mudah untuk didaki. Katanya sebegitu. Pendakian menuju puncak gunung tersebut emang gak makan waktu lama. Sekitar 3-4 jam kita udah bisa nikmatin atapnya. Gunung yang terletak di daerah Tenggara Kota Bandung ini tuh sering banget dibilang gunung untuk pemula, untuk orang yang gak mau capek-capek nikmatin pesona yang ada di puncak gunung. Gara-gara julukan ini, banyak orang yang anggap Gunung Papandayan ini enteng. Gunung akan terus jadi gunung, ia punya keindahan, tapi ia juga menyimpan misteri dan bahaya di dalamnya. Kalimat satir dari Aki, sebutan klub untuk salah satu penjaga Gunung Papandayan. Pendakian kali ini diikuti oleh 11 orang, mereka adalah Denny, Keken, Bang Bars, Bal, Jack, aku, Dewa, Yogi, Mbak Dina, Kocel, dan Madoy. Jauh sebelum tim memulai pendakian, Bang Bar sering banget berkoar soal julukan itu. Ia benar-benar nganggap bahwa Papandayan mudah untuk ditaklukin. Bang Bars kelihatan optimis banget buat ngedaki Gunung Papandayan. Soalnya dia juga belum pernah naik gunung itu. Sampai di lokasi, tim bersiap untuk melakukan pendakian. Semua diatur dengan cermat dan sesempurna mungkin, baik itu logistik maupun fisik. Bang Bars menjadi pemimpin regu. Ia memimpin pendakian yang dilakukan tim. Emang gak bisa diraguin, saking tingginya antusias Bang Bars. Dia jalan cepet banget, kayak ada 4 paru-parunya. Sampai beberapa kali harus dipanggil untuk ngatur jarak. Pendakian pun tergolong aman, dan kami sampai camping ground kurang lebih setelah 3 jam melakukan pendakian. Apesnya adalah, kami membangun tenda di saat gelap datang dan hujan turun. Dingin yang terus menusuk tulang harus kami tahan. Sampai akhirnya hanya 2 dari 3 tenda yang bisa dipasang. Karena lebih dari setengah pendaki udah basah dan kedinginan. Air yang masuk ke dalam tenda membuat tim semakin menggigil. Gak kuat dengan kondisi, 2 rekan tim lainnya, Jack dan Kocel, memberanikan diri untuk melawan dingin dan membangun tenda. Usaha dan waktu yang dibutuhkan lebih banyak karena air dan suhu dingin udah masuk ke sela-sela terkecil tubuh dan mengaburkan fokus. Ketiga tenda pun berdiri dan siap untuk menjadi tempat beristirahat. Grup dipecah. Di tenda 1 ada Denny, Keken, dan Mbak Dina. Di tenda 2 ada Bal, Bang Bars, dan Jack. Sisanya ada di tenda yang baru aja dibangun. Hujan mulai berhenti, tim mulai membagi tugas. Ada yang menyiapkan makanan dan ada yang ngerapihin perintilan tenda. Beberapa saat setelah makanan tersaji dan tenda sepenuhnya rapi, tiba-tiba Denny meminta ekstra jaket. Ia merasakan tanda-tanda akan terkena hipotermia.
Perlu kalian ketahui, hipotermia adalah sebuah kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu pada zona termonetral, sehingga bisa bikin gak sadar diri dan berpotensi besar menyebabkan kematian. Suasana jadi agak panik. Denny harus disuguhin selimut dan minuman hangat. 30 menit berselang, Denny memberitahu kami bahwa kondisinya udah membaik. Kami tenang. Kami pun melanjutkan kewajiban yang tertunda, makan. Makanan habis dalam hitungan menit. Kuman-kuman di lambung gak lagi berisik. Bal, Bang Bars, Denny, Keken, dan Mbak Dina kembali ke tendanya masing-masing. Sisanya, Jack, aku, Yogi, Kojel, Dewa, dan Madoy berhimpitan dalam satu tenda, ngobrol panjang tanpa arah. Jack dengan gesitnya menyeduh kopi dukun alias kopi tanpa gula, pahit, tapi super mantul. Mencium aromanya, Bal keluar dari tendanya dan bergabung dalam tenda yang padat dan sumpek itu, meninggalkan Bang Bar sendirian. Malam pun semakin merayu, obrolan yang gak jelas semakin menjadi-jadi, gelak tawa membahana di dalam tenda. Jack bukan pribadi yang egois, ia juga menyeduhkan kopi untuk rekan lain yang beristirahat di tendanya masing-masing. Jack dengan kopi panas yang begitu pahit menghampiri dua tenda lain yang diisi oleh Denny, Keken, dan Mbak Dina yang tengah berbincang soal asmara. Jack sejenak menyimak, setelah muak dengan drama cinta modern, Jack lanjut menjajakan kopi ke tenda Bang Bars. Belum lama Jack masuk ke tenda Bang Bars, tiba-tiba dengan muka panik, Jack keluar dari tirai jendela sambil teriak, "Bang Bars hipo!" Ke-11 pendaki pun menghampiri tenda yang hanya berkapasitas 4 orang tersebut. Bang Bars sudah menggigil parah, badannya kaku, kulitnya pucat, dan gak sedikit pun nanggepin seruan yang kami beri. Semua orang panik. Gosokan demi gosokan kami berikan ke tubuh Bang Bars, dengan harapan gak ada hal yang buruk yang akan terjadi padanya. Capek, sumpek, dan perih karena wewangian obat penghangat kami rasakan. Namun belum ada kemajuan sedikit pun dari kondisinya. Segala trik yang kami tahu udah kami laksanakan, tapi tetap gagal. Bal yang tiba-tiba keluar ternyata memiliki ide. Bal memasak air, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sambil menggigil dan diselimuti rasa takut, Bal memberikan kantong plastik yang berisi air hangat itu dan bilang, "Totol-totolin ke badannya." Kami pun melakukan apa yang dipintanya, dan ternyata mulai menuai hasil. Beberapa saat setelah metode totol-totolin diterapkan, Bang Bars mulai merespon seruan rekan-rekan lainnya. Hal itu terus dilakukan hingga Bang Bars kembali sadar. Gak lama berselang, responnya makin meningkat. Bang Bars pun bangkit dari kritis yang dialaminya. Kesadarannya belum sepenuhnya balik. Sambil duduk, dengan muka yang masih kelihatan jelas bingung, sekaligus syok, Bang Bars bercerita apa yang ia rasakan saat kesadarannya hilang karena hipotermia. "Aku gak bisa ngelihat apa-apa. Suara kamu kedengeran, tapi kecil banget. Dan aku juga gak bisa ngomong. Sebisa mungkin usaha buat nyautin. Gelap dah. Badan semuanya gak bisa gerak." Celoteh Bang Bars yang masih gak nyambung, tapi cukup kuat terkenang di kepala tim. Sebelum hilang kesadarannya, Bang Bars merasakan rangkaian gejala. Awalnya ia merasakan dingin yang sangat menusuk di ujung dari kakinya. Dingin tersebut terus menjalar ke anggota tubuh lain. Kondisi tersebut memburuk, kakinya sulit digerakkan, dan ia pun tidak dapat berteriak. Saat Bang Bars menyadari bahwa kondisinya menuju kritis, ia mulai pasrah hingga akhirnya hilang kesadaran. Kami pun bingung bagaimana Bang Bars bisa terkena hipotermia. Biar nggak penasaran, kami bertanya langsung ke Bang Bars. Terdapat 2 faktor yang diduga menjadi penyebab hipotermia. Pertama, Bang Bars masih menggunakan celana dalam yang basah. Kedua, kondisi tenda masih berair. Ia sadar betul bahwa dirinya kedinginan, bukan jorok, tapi alasan Bang Bars nggak mengganti celana dalam yang basah tersebut adalah lupa. Ia meninggalkan pakaian dalam yang udah dikemas 2 hari sebelum perjalanan di rumah Bal, ketika Bang Bars merapihkan dan mengemas ulang bawaannya. Perihal kenapa Bang Bars nggak memberitahu kami, katanya ia nggak mau menyusahkan. Itulah yang akhirnya membuat kami jengkel. Tentunya situasi ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan sesuatu hal, sekecil apapun itu. Saat mendaki kemarin juga tim memperhatikan ada 3 barang penting yang jarang dibawa,
yaitu oksigen portable, matras khusus, dan penghangat ekstra. Hal ini dianggap perlu karena traveling bukan hanya tentang tujuan, tapi juga tentang persiapan dan keselamatan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.